Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani Elianti Irawan. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banten, Prodi D3 TLM. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah instrumen klinik. Saya di sini akan menjelaskan instrumen GCMS. Pengertian GCMS. Instrumen ini digunakan untuk mendeteksi atau menganalisis senyawa atau sampel yang mudah menguap atau bisa diuapkan. Sampel apa saja yang bisa dianalisis oleh GCMS? Sampel yang bisa dianalisis oleh GCMS ada 3, yaitu yang pertama sampel yang berupa cairan, karena biasanya zat tersebut mudah diuapkan. Kedua, sampel gas, karena alat ini memang sampel utamanya adalah gas. Ketiga, sampel padat. Bisa digunakan dengan cara direaksikan terlebih dahulu oleh pelarut organik dan patogenik, contohnya HCl dan H2SO4. Tetapi sampel ini tidak direkomendasikan karena dapat merusak bagian dalam alat. Bagian-bagian alat GCMS: 1. Carrier gas, 2. Flow controller, 3. Sampel injektor, 4. kolom atau kolom oven, 5. detektor, 6. recorder. Bagaimana cara mengkalibrasi alat GCMS? Mengkalibrasi alat GCMS ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang membuat alat tersebut. Bagian apa saja yang harus dikalibrasi? Yang pertama, flow controller, kedua sampel injektor, 3 kolom oven, 4 detektor. Apa itu fase diam dalam GCMS? Fase diam adalah media untuk memisahkannya. Fase diam terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, metode gas cair yang fase diamnya adalah zat cair, contohnya glikol. 2. Metode gas padat yang fase diamnya adalah padatan, contohnya golongan silika. Fase diam biasanya berada di dalam monochromatografi. Apa itu fase gerak dalam GCMS? Fase gerak adalah media yang digunakan untuk membawa proses pemisahannya. Fase geraknya adalah gas yang digunakan untuk pemisahan yaitu gas inert, karena tidak mudah bereaksi. Contoh gas inert adalah helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Apa itu waktu retensi pada GCMS? Waktu retensi pada GCMS adalah waktu yang diperlukan untuk sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom GCMS untuk melewati fase diam dan mencapai posisi puncak pada fase gerak. Apa yang terjadi bila waktu retensi GCMS tinggi? Berarti senyawa membutuhkan waktu lebih lama karena senyawa tersebut lebih sulit untuk dipisahkan dari fase diam. Apa yang terjadi bila waktu retensi GCMS rendah? Berarti senyawa tersebut lebih mudah dipisahkan dari fase diam. Apa yang menyebabkan waktu retensi pada GCMS rendah dan tinggi? Yang pertama, sifat dari sampel tersebut. 2. Sifat polaritas. 3. Kemudahan interaksi sampel dengan fase gerak dan fase diam. Cara perawatan GCMS. Yang pertama, gas yang dipakai harus bagus dengan kemurnian yang lebih dari 99%. Kedua, harus rajin mengecek regulator untuk melihat apakah regulator bermasalah. Ketiga, kolom diganti sesuai umur penggunaan. 4. Rajin membersihkan permukaan alat agar tidak berdebu. 5. Update komputer ke versi lebih baik. 6. Setiap alat ada lampu perawatan. Dan terakhir, memfolderkan dan merename hasil pemeriksaan sesuai tanggal dan tahun untuk mempermudah saat mencarinya. Sekian pembahasan dari saya mengenai GCMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.